Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemarin kita bahas tentang Lailatul Qadar. Yang harus kita ingat bahwa Lailatul Qadar yang kita cari, yang disebut ada di akhir Ramadan, itu punya padanan dengan Lailatul Qadar, yakni turunnya Al-Quran yang menurut jumhur ulama yang lebih banyak, artinya 17, walaupun ada 17 Ramadan, walaupun ada beberapa versi tentang tanggal turunnya. Kita bisa cari padanan apa itu Lailatul Qadar dengan mencoba mencari pengertian awalnya, yakni Lailatul Qadar berupa nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu awal ayat yang turun sudah sangat populer bagi kita semua. Iqra, baca. Rasulullah bertanya, apa yang saya baca? Iqra, apa yang saya baca? Iqra, apa yang saya baca? Kemudian baru terulang. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kuncinya pada membaca. Satu. Jadi nuzulul Quran berkaitan dengan potensi untuk membaca. Apa yang kita baca? Pasti bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa itu sistem pengkodean, kodifikasi realitas dalam sistem-sistem tertentu yang mampu kita pahami. Manusia, dalam konteks manusia. Mungkin dalam konteks binatang akan berbeda pengkodeannya. Dalam konteks benda-benda berbeda bagi mereka. Tumbuh-tumbuhan pengkodeannya, komunikasinya berbeda. Malaikat mungkin berbeda pengkodeannya. Termasuk bangsa jin. Yang kita bicarakan hari ini manusia. Sistem pengkodean untuk memahami realitas atau untuk mencerap kenyataan yang kita terima, yang kita alami. Misalnya kita memahami air. Dalam satu sisi, disiplin katakanlah biologi atau kimia, dia menyebut H2O. Itu bahasa. H2O itu simbolisasi kode untuk air. Atau kalau ahli kesehatan akan berbicara berbeda. Air adalah sumber untuk seluruh kehidupan manusia, karena manusia terdiri sekian puluh persen, hampir 80% tubuhnya adalah air. Jadi bahasanya bisa berlapis-lapis. Tergantung pemahaman, fungsionalisasinya, dan lain sebagainya. Tapi saya akan mencoba sekarang menarik bahasa sebagai chip memori peradaban. Bahasa itu memori peradaban. Jadi kalau orang mengatakan pusat memori manusia, personal, pribadi, itu dari lahir sampai sekarang Anda berumur berapa, dewasa itu, ada di otak Anda. Otak, saya katakan, bukan beda dengan akal. Itu chip memori Anda. Tapi secara peradaban, secara sosial, memori itu disimpan lewat yang namanya bahasa. Anda akan memahami makna sesuatu yang sudah dipahami nenek moyang Anda sekian abad dalam pembahasaan tertentu. Di Jawa akan pakai bahasa Jawa yang akan terpahami oleh generasi berikutnya. Dan dalam pembahasaan ada filosofi-filosofi tertentu. Di balik pembahasaan ini. Artinya kita akan mengenal realitas itu lewat bahasa. Kalau kita tidak mengenal bahasa, kita sulit menemui realitas. Jadi ada dua alat yang dipakai manusia untuk memahami realitas. Satu, bahasa, dalam arti verbal, itu kalau menurut sebagian besar orang, para ahli tasawuf mengatakan, untuk memahami realitas,
yang zahir, yang lahiriah, Anda membutuhkan bahasa. Yang satu lagi angka. Angka itu bahasa. Angka itu alat untuk lebih memahami sesuatu yang non-indrawi, yang bukan sekedar yang lahir, yang lebih bersangkut paut dengan yang batin. Karena itu, sedikit melebar, ini berkaitan dengan misalnya kenapa kok Anda membaca tasbih sekian kali. Kali itu, angka itu, karena berkaitan dengan satu realitas yang berbeda dengan realitas lahiriah. Lebih realitas batiniah. Sehingga ada angka-angka di balik bahasa. Perkawinan antara percampuran atau kombinasi antara angka dan bahasa itu membuka sesuatu yang berbeda. Tapi saya akan mengatakan bahwa pemahaman bahasa itu akan membuka Anda, mengantar Anda memahami realitas sebagaimana dari awal dulu dibahasakan oleh orang-orang tua dan apa substansinya. Tidak mengherankan dalam salah satu nasihat Sayyidina Ali yang kemudian dilakukan dalam lagu Tombo Ati itu, yang pertama adalah membaca Quran bersamaan dengan maknanya. Bukan sekedar membaca dengan maknanya. Itu mengantar Anda pada pemahaman apa pesan yang sejatinya sedang disampaikan pada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.